Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Armantias Savana Bumi, dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil temuan saya terkait analisa kebijakan Uni Emirat Arab untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Adapun video presentasi ini merupakan prasyarat untuk ujian akhir semester mata kuliah Resolusi Konflik di Dunia Islam kelas Bapak Surandono. Langsung saja kita mulai. Jadi, sebagai pendahuluan terlebih dahulu, pada tanggal 13 Agustus tahun 2020, Uni Emirat Arab dan Israel memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik. Adapun pada perjanjian tersebut ditengahi oleh Donald Trump selaku makelar atau perantara dan merupakan rekonsiliasi negara Arab Israel pertama sejak perjanjian damai yang dilakukan oleh Israel dan Jordania pada tahun 1994. Kemudian tentu pembukaan hubungan diplomatik tersebut menimbulkan sejumlah tanda tanya besar, terutama di dunia internasional dan dunia Islam sendiri. Sehingga di sini saya mengambil untuk rumusan masalah, yaitu mengapa Uni Emirat Arab memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, di sini saya menggunakan kerangka berpikir model aktor rasional dari Graham T. Ellison. Adapun model aktor rasional ini merupakan sebuah metode untuk membandingkan berbagai opsi kebijakan dengan cara mengkalkulasikan masing-masing untung dan rugi dalam rangka menguraikan kebijakan mana sih yang paling rasional serta yang paling optimal. Kemudian di sini saya menggunakan dua opsi kebijakan. Yang pertama tentu kebijakan yang memang diimplementasi di dunia nyata, yaitu membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dan di sini saya menemukan adanya 2 benefit dan 3 cost. Sementara untuk opsi kebijakan yang digunakan sebagai perbandingan, di sini saya menggunakan kebijakan memutuskan untuk memerangi Israel sebagai respon atas keputusan aneksasi wilayah West Bank. Di sini saya menemukan 1 benefit dan 1 cost. Akan tapi saya akan membahas lebih detail terkait penguraian masing-masing benefit dan cost nanti pada saat diskusi. Di sini terkait hasil temuan saya, di sini saya menemukan bahwa Uni Emirat Arab dengan Israel memiliki kepentingan yang sama, terutama dalam bidang keamanan. Jadi, hal ini bermula pada saat fenomena Arab Spring, di mana mayoritas negara di Timur Tengah mengalami kegoyahan akibat adanya gerakan Islamis dari dalam negeri. Dan Uni Emirat Arab serta Israel memiliki kekhawatiran yang sama apabila suatu saat nanti negara mereka akan mengalami fenomena tersebut, karena memang di kedua negara tersebut terdapat gerakan Islamis yang semakin menggerogoti pemerintahan mereka. Contohnya seperti The Muslim Brotherhood dan Islah di Uni Emirat Arab, kemudian ada Hamas di Israel. Selain adanya gerakan Islamis dari dalam negeri tersebut, UAE dan Israel di sini sama-sama melihat Iran sebagai musuh atau ancaman terhadap keamanan negara mereka. Hal ini besar kecilnya dipengaruhi oleh keluarnya Iran dari perjanjian JCPOA yang mengatur mengenai pengolahan uranium menjadi sumber daya nuklir. UAE di sini khawatir apabila Iran akan menggunakan nuklir tersebut sebagai senjata pemusnah massal, mengingat lokasi geografisnya yang berseberangan langsung. Hal yang sama juga berlaku dengan Israel. Seperti yang kita ketahui, Israel ini merupakan sahabat dekat Amerika Serikat di Timur Tengah. Kemudian apabila ketegangan antara Amerika Serikat di Timur Tengah ini meningkat, maka Israel berpotensi untuk menjadi target serangan oleh Iran, mengingat letak geografisnya yang lebih dekat dibandingkan dengan Amerika Serikat. Jadi secara singkat kita bisa melihat bahwa Uni Emirat Arab dan Israel memiliki kepentingan yang sama dalam bidang keamanan, baik dari segi Arab Spring atau gerakan Islamis maupun Iran sebagai ancaman keamanan mereka. Dan terlebih lagi, kedua negara ini juga memiliki karakteristik yang sama, seperti politik domestik yang stabil, perekonomian yang maju, kemudian sumber daya militer yang baik di kawasan.
Faktor-faktor ini kemudian menjadi landasan mengapa Uni Emirat Arab dan Israel ini memandang satu sama lain sebagai partner yang cocok dan berpotensi untuk saling menguntungkan. Di sini berdasarkan hasil temuan ini, kemudian di sini saya juga melihat bahwa itulah mengapa Uni Emirat Arab dan Israel memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik satu sama lain, mengingat kesamaan yang mereka miliki. Kemudian di sisi lain itu, di sini saya juga menemukan bahwa kontribusi Uni Emirat Arab terhadap Palestina ini sudah lama menurun. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Palestina, diketahui bahwa sejak tahun 2014, Uni Emirat Arab sudah tidak lagi mengirimkan bantuan finansial terhadap Palestina. Selain itu, para ilmuwan sosial juga mengatakan bahwa sebenarnya saat ini konflik isu Israel-Palestina sudah tidak lagi merupakan prioritas karena adanya ancaman yang lebih besar, yaitu Iran dengan nuklirnya. Sehingga ada pergeseran prioritas di Timur Tengah dan isu Palestina bukan lagi salah satunya. Kemudian kita masuk ke sesi diskusi. Di sini saya akan menjabarkan terlebih dahulu terkait benefits dan cost dari opsi kebijakan pembukaan hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel. Adapun benefit pertama yang saya temukan adalah sebagai upaya membendung pengaruh Iran dan mencegah penyebarluasan fenomena Arab Spring. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kedua negara ini memiliki kepentingan yang sama dalam bidang keamanan dan juga melihat satu sama lain sebagai partner yang strategis. Sehingga peresmian hubungan diplomatik ini dapat memperdalam perjanjian yang memang sudah ada sebelumnya dan juga berpotensi untuk memperluas kerangka kerjasama lainnya seperti pada bidang kesehatan, penerbangan, pariwisata, dan masih banyak lagi. Kemudian, untuk benefit yang kedua ialah Uni Emirat Arab dapat memperoleh kepercayaan Amerika Serikat yang kemudian mampu memenuhi kepentingan domestiknya. Jadi memang sejak lama Uni Emirat Arab sudah mengincar izin dari Amerika Serikat untuk membeli jet F-35 dan pasokan senjata lainnya. Dan kemudian dengan diadakannya peresmian hubungan diplomatik ini seolah-olah memberi legitimasi bahwa Uni Emirat Arab ini memang negara yang dapat dipercaya oleh Amerika Serikat. Kemudian untuk cost dari kebijakan ini saya menemukan adanya 3 cost. Yang pertama adalah menunda aneksasi Israel terhadap wilayah West Bank. Banyak orang menganggap bahwa penundaan aneksasi ini dikategorikan sebagai benefit dari kebijakan yang diterbitkan, namun menurut saya tidak. Kenapa? Karena di sini UEA hanya berhasil membawa kegiatan aneksasi ini hanya sampai ditunda, namun tidak sampai dibatalkan, sehingga di sini Israel masih memiliki peluang untuk melanjutkan aneksasi wilayah tersebut. Selain itu, dengan membuka hubungan diplomatik, Uni Emirat Arab juga secara tidak langsung telah melanggar perjanjian Arab Peace Initiative tahun 2002 yang diinisiasikan negara-negara Arab sebagai solusi atas konflik Palestina-Israel yang sudah berlangsung lama. Kemudian untuk kos kedua yakni Uni Emirat Arab kehilangan kepercayaan dari rakyat Palestina. Berkaca dari situasi yang ada, Uni Emirat Arab seolah-olah seperti menjual Palestina secara sepihak, dan juga seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di hasil temuan, hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Palestina ini memang sudah cukup lama renggang, dan kemudian secara sepihak Uni Emirat Arab memasukkan penundaan aneksasi wilayah sebagai bagian dari perjanjiannya dengan Israel. Hal ini tentu membuat masyarakat Palestina cukup geram dan kemudian berakhir pada spekulasi bahwa Uni Emirat Arab ini memang pengkhianat di antara negara-negara Arab lainnya. Kemudian untuk opsi yang ketiga yakni di sini Uni Emirat Arab menuai respon negatif dari umat muslim di seluruh dunia. Adapun untuk opsi kebijakan kedua yakni memerangi Israel sebagai respon atas aneksasi wilayah West Bank. Di sini saya menemukan satu benefit, yaitu Uni Emirat Arab akan membentuk branding image yang positif dan menuai kepercayaan umat muslim dari seluruh dunia. Sedangkan untuk cost dari opsi kebijakan ini, saya menemukan bahwa terdapat adanya ancaman balik serta potensi hilangnya partner strategis dari koalisi Israel seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris Raya. Mengingat bahwa negara-negara tersebut memang memiliki
bonding yang kuat, sehingga apabila salah satu di antara negara tersebut mengalami adanya ancaman keamanan, maka tidak jarang negara koalisinya juga pasti akan ikut intervensi guna menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jika kita melihat secara kuantitas, memang keputusan Uni Emirat Arab untuk membuka hubungan diplomatik lebih berat di kosnya, yaitu 2/3. Akan tapi, jika kita melihat secara substansi, keputusan ini justru memiliki banyak manfaat dan dengan resiko yang paling sedikit, sehingga keputusan Uni Emirat Arab untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel memang keputusan yang paling rasional. Sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan bisa menunjang penelitian lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.